Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan ini tidak segera tobat, nah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun. Dan kalau ini hubungannya dengan hablum minan nas, kita tidak segera minta maaf pada orang yang pernah kita sakiti. Dan terlambat, ya. Artinya terlambat sampai kita itu tidak ada. Kan tidak mungkin kita akan bisa menyesali apa yang sudah kita lakukan di dunia itu. Karena penyesalan kalau kita sudah meninggal itu kan tidak ada artinya. Maka dalam pepeling pujian tadi, ya, di pujian ayun-ayun badan itu kan ada kalimat, ada syair yang kalimat isinya adalah aja eling ning akhirat. Yaitu kita tuh janganlah dieling ke sama syair ini adalah bahwa kita tuh hidup itu kan sementara sebetulnya. Jangan sekali-kali kita merasa mumpung, aji mumpung ya, istilahnya aji mumpung hidup di dunia, kita melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, seenaknya, yang dampaknya adalah bisa merusak dirinya sebetulnya, ya, dirinya, keluarganya, martabatnya, dan banyak yang lain. Yang seakan-akan itu adalah kenikmatan kalau kita lihat ya, mengejar-ngejar sesuatu yang ya tentu dalam hal ini tadi yang kita sampaikan bahwa mencari penghidupan yang sifatnya rakus serakah ya. Karena kalau ngomong rakus serakah ini pasti orang ini kan tidak ingat sama Tuhannya. Karena kalau orang ingat sama Tuhan ini kan pasti ya mikir-mikir ya Mas ya. Ya. Mikir, karena mikir-mikir dampak negatifnya itu kan satu ya kan tadi udah kita sampaikan, pasti mengenai dirinya. Kedua, pasti mengenai keluarganya. Jadi itu akan tepat yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Ya, maka tidak heran tuh ya, orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan tidak benar ini kan ya, selain pasti yang namanya menyimpan satu kebusukan itu kan suatu saat akan ketahuan. Itu kan ya Mas. Ya, jadinya sepandai-pandainya menyimpan bangkai gitu ya. Apa itu istilahnya itu? Pandai-pandainya menyimpan bangkai ya. Akan suatu saat akan ketahuan juga, akan tercium juga gitu. Kan gitu. Nah, kalau sudah tercium ini kan ya kalau orang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu kan melakukan tindakan pidana. Ya. Penjara menanti gitu kan, otomatis yo dipermalukan keluarganya. Padahal ya nikmat-nikmat seberapa gitu kan hasil serakahnya itu. Orang yang paling benar itu kan sebetulnya adalah orang yang mengejar dunia demi akhirat itu artinya apa? Bahwa kita melakukan satu ikhtiar yang kuat ya, melakukan usaha yang keras. Ya tapi jangan lupa di sini itu jangan tidak melakukan satu keserakahan yang menimbulkan dampak negatif yang membuat orang lain itu sengsara, orang lain merasa ditipu, orang lain merasa dirugikan. Yang wajar saja. Insya Allah dengan ikhtiarnya kita, dengan usahanya kita yang keras itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan hasil maksimal ini tentu tidak hanya sekedar digunakan untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi juga pasti akan digunakan untuk kepentingan atau bekal untuk alam akhirat nanti. Maka tidak heran ya orang-orang yang mampu, yang mempunyai keimanan yang benar, keimanan yang tinggi, harta yang dia dapatkan itu kan tidak hanya sekedar untuk dirinya, tapi juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat, yang menjadi nilai ibadah, ya kan? Ya, seperti menunaikan ibadah haji misalnya, gitu ya, menunaikan zakat, menunaikan sedekah, menunaikan infak. Dimana semakin
kita banyak melakukan itu, dan Allah sudah menjamin harta kita itu tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah. Ingat bahwa itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Dengan menggunakan apa yang sudah kita usahakan dalam kehidupan ini. Karena apa? Sebaik-baik manusia itu kan adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Maka ya ganjarannya pun jelas. Allah akan limpahkan ganjaran yang luar biasa buat orang itu. Jadi disinilah pentingnya kita selalu mengingat akan Tuhannya, sehingga apa yang kita lakukan, kita perbuat itu tidak lepas daripada hati kita yang merasa bahwa kalau melakukan satu keculasan, melakukan satu kecurangan, itu pasti Allah tuh akan melihat kita dan akan memberikan satu azab atau siksa kalau kita melakukan kecurangan-kecurangan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi siksanya double gitu ya, di dunia iya, di akhirat juga iya. Ini kalau hubungannya dengan kezoliman atau menyakiti sesama manusia. Nah, itu yang terkait dengan harta. Maka dalam pepeling tadi, dalam pujian tadi, aja eling ning akhirat, eling na mumpung ning alam dunia. Jadi kita ingat tuh jangan di akhirat nanti, tapi di dunia inilah kita justru harus ingat, karena hidup ini adalah sementara sifatnya, ya seperti orang bertamu saja gitu. Alam yang kekal itu ya nanti di alam sana itu. Tinggal tergantung kita mau di alam kekal itu enak, apa di alam kekal itu menjadi orang-orang yang sengsara nantinya. Nah, tinggal pilihan sebetulnya. Ya. Tapi semua orang kan akan mengatakan pasti aku pengen hidup di dunia dan di akhirat itu dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Nah, tapi hanya sekedar ucapan saja kalau tidak dilakukan satu tindakan, perbuatan yang nyata itu kan tidak mungkin bisa tercapai. Ya. Kita ngomong di dunia saja kalau kita hanya sekedar saya pengen hidup senang, saya pengen hidup berlimpah rezeki, tapi ya, yang dilakukan ya ongkang-ongkang saja di rumah gitu ya, nggak mau bekerja, males-malesan. Ya bagaimana bisa mendapatkan seperti itu ya Mas? Ya karena semuanya itu kan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tanpa itu semua kan tidak bisa, nonsen gitu kan. Karena semua itu kan ada sebab dan akibat. Sobat Mas Liajeng yang bahagia. Maka di dalam kalimat berikutnya, kata berikutnya dalam pujian ayun-ayun badan ini, untuk membuat jalan ke surga itu ya harus badana ransasana, gitu. Artinya dibersihkan semua itu dari kotoran-kotoran dunia itu. Kotoran dunia itu tadi kita mengikuti hawa nafsu yang berlebihan, nafsu-nafsu amarah yang dulu pernah kita terangkan, yang hanya sekedar untuk keserakahan, ya, hanya untuk yang dia tidak memperdulikan orang lain sengsara atau tidak. Nah, maka harus dibersihkan hal-hal seperti ini. Ya. Tapi jangan lupa membersihkan ini tidak makanya di sini dalam kalimat berikutnya kan ajababat kudi cungkir, ada juga kalimat yang dalam syair lain ajababat mukti sugih, ya artinya itu tadi, artinya untuk membersihkan ini tidak malah kita menggunakan satu harta benda yang hasil yang tidak benar, itu tidak. Tapi justru kita membersihkan ini dengan perilaku yang baik, dengan perilaku baik, dengan ucapan baik, dengan harta yang baik. Ya memang untuk membersihkan ini kan juga dengan amal yang baik. Kenapa? Perbuatan yang tidak benar itu kan bisa dihapus dengan perbuatan yang baik. Di antaranya kan seperti itu. Ya, apalagi kalau ini hubungannya dengan sesama manusia. Di samping perilaku yang baik kan kita juga harus ada namanya dapat maaf dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau tidak, bagaimana Allah bisa mengampuninya? Kan begitu. Namun kalau kita sudah
minta maaf pada orang-orang yang telah kita sakiti, barulah kita bisa mohon ampun sama Tuhannya. Baru Tuhan itu akan memberikan satu maafnya atau pengampunannya, gitu ya, sehingga kita hidupnya akan menjadi hidup yang lebih baik. Maka di sini dalam saya tadi, ya, untuk bisa melakukan seperti itu, ya. Tapi membersihkannya itu di samping dengan apa yang tadi kita sampaikan, yaitu dengan puji kelawan zikir, yaitu kita mengingat mengagungkan Allah. Puji itu kan mengagungkan, ya, memuliakan, mengagungkan Tuhannya dengan berzikir. Ya, berzikir ini ya mengingat gitu ya, dengan mengingat Allah. Maka tadi ya, membersihkan hati itu, membersihkan jiwa kita ini, membersihkan apa-apa yang bisa menyembuhkan dosa itu, ya satu-satunya cara itu ya memang kita harus ingat sama Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan apapun, kalau ingat sama Tuhan, pasti kita akan selalu berusaha berlaku benar. Itu kan, ya. Sobat Mas di Ajeng yang berbahagia. Walaupun tentu di sini juga menyampaikan ajaran tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara zikir itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pepeling yang seperti ini nih sangat luar biasa, ya. Namun kadang sekarang itu jarang orang melakukan ini. Ya, kita beribadah di masjid, ya, di musola itu biasanya umumnya sekarang ini rata-rata tuh ya ibadah individu, ya, semasing-masing. Sing guyonan luweh nggak diinget, yang zikir, yang baca Quran. Kalau sebetulnya ada sarana yang bisa membuat kita mendapat pahala pun juga menjadi syiar kita di dalam mengingatkan orang untuk berbuat kebaikan. Ya salah satunya ya dengan cara-cara seperti ini. Ya walaupun ya boleh-boleh saja, baik-baik saja ya. Ya yang mau berzikir sendiri juga boleh, ya baik, asal memang benar-benar dilakukan dengan tulus ikhlas gitu kan. Nah, artinya ada banyak pilihan di sini. Sahabat Mas di Ajeng yang berbahagia, semoga dengan adanya apa yang selama ini kita lakukan menjadi pengeling-eling itu menjadi pengingat buat diri kita bahwa kadang-kadang manusia itu akan tersentuh hatinya itu tidak hanya sekedar nasihat yang diucapkan langsung, tapi justru kadang-kadang kita tersentuh hatinya dengan syair atau pujian-pujian, dan itu sering kita buktikan, ya. Kita contoh yang pernah ngomong juga, kalau kita mendengar satu lagu misalnya, atau lagu apapun ya, itu kalau terasa terenyuh dalam hati, kadang-kadang kita malah emosi kita akan ikut terbawa. Kadang bisa ikut nangis, ikut sedih, ikut tertawa, ikut apa. Ini kan satu hal yang bisa menyentuh hati. Jadi pun demikian juga dengan pujian-pujian atau sholawatan-sholawatan ini yang biasa dilakukan sebelum datangnya pelaksanaan sholat, ya, itu akan menyentuh jiwa. Banyakan akan seperti itu. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.